Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Tetap semangat walaupun kita dalam stay at home. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang berhubungan dengan rumah tangga, yaitu tentang kebahagiaan. Tentu saja banyak orang mengatakan bahwa dia ingin menikah dan sekarang tidak bahagia karena tujuan dia menikah adalah untuk bahagia. Sebenarnya mungkin keinginan ini tidak salah, tapi kalau kita ingat-ingat lagi, apa sih tujuan kita menikah? Yang paling utama sebenarnya beribadah, yaitu meningkatkan iman dan takwa. Dengan kita menikah, maka kita merasa dekat dengan Tuhan lebih baik. Nah, untuk itu, kenapa banyak orang menikah tidak bahagia? Karena ternyata memang bahagia itu adalah pilihan kita. Hari ini kita dimarahin orang, kita nggak punya duit. Kalau kita bisa tersenyum, kita bisa tidak sedih, kita bisa bahagia, itu bisa terjadi. Karena ternyata bahagia itu adalah pilihan. Apapun yang dibilang orang kepada kita, kita difitnah, kita dihina, tapi kalau kita tidak mau sedih, kita bisa tersenyum. Karena ternyata bahagia dan sedih itu adalah pilihan. Kitalah yang menentukan kita mau bahagia atau tidak. Nah, di dalam pernikahan banyak sekali orang yang merasa menderita hidupnya. Merasa rumah tangganya adalah rumah tangga yang paling buruk sedunia. Merasa suaminya adalah orang yang paling banyak keburukannya. Nah, fenomena ini ternyata memang menjadi sifat manusia. Kalau kita dalami bahwa sifat manusia itu suka mengeluh, tidak bersyukur. Padahal ada banyak masalah-masalah dalam hidup ini. Terkadang saya menangani kasus-kasus rumah tangga sedih juga. Ada orang suaminya baik, soleh, rumah tangganya baik, hartanya lengkap, anak ada, timbul masalah dengan mertua. Ada orang mertuanya baik, iparnya baik, ekonominya baik, suaminya selingkuh. Ada orang suaminya baik, ya, soleh, pekerjaannya mapan, istrinya malas. Ada juga. Ada istri baik, suami baik, anaknya bermasalah. Jadi ada banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin kalau kita hitung-hitung tidak akan ada habis-habisnya. Tapi akhirnya saya berkesimpulan bahwa sebenarnya masalah itu bisa diatasi. Dengan cara apa? Yang pertama adalah bahwa kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat ini. Kita terkadang terlalu banyak melihat ke atas. Oh, teman saya enak ya diajak suaminya jalan-jalan ke luar negeri. Oh, teman saya enak ya rumahnya gede. Tetapi kita tidak pernah mengetahui bagaimana di sebalik kehidupan mereka. Dan kita selalu bahwa melihat diri kita penuh dengan kekurangan. Penuh masalah. Ya. Ini menjadi tamparan bagi kita semua bahwa kalau kita tidak bersyukur, yakinlah kita selalu mengeluh. Kita selalu memasak kekurangan. Untuk itu, agar rumah tangga kita selalu bahagia, saya ingin membagikan beberapa tips. Yang pertama adalah bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan hidup. Semenderita apa kita hari ini, walaupun kita nggak punya uang, kita nggak bisa kerja, mungkin kena PHK, kita bisa memilih bahagia. Karena bahagia itu adalah pilihan. Dan sedih pun itu adalah pilihan. Untuk itu teman-teman sekalian yang hari ini menghadapi masalah hidup, bersyukurlah. Karena dengan bersyukur kita akhirnya bisa menyadari bahwa begitu banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita. Antum bayangin semua hari ini betapa banyak saudara kita harus terisolasi karena kena COVID-19. Betapa banyak saudara kita kena PHK. Betapa banyak saudara kita yang mungkin bisnisnya tidak gagal karena tidak dibayar. Betapa banyak saudara kita yang mungkin hari ini harus berjuang di ruang ICU, cuci darah, gagal ginjal. Betapa banyak saudara kita hari ini kena kanker harus kemoterapi. Dan betapa banyak, nauzubillah, hari ini saudara kita yang diantar ke liang kubur karena hari ini terakhirnya di dunia. Untuk itu, kalau kita tidak bersyukur atas segala nikmat ini, yakinlah kita tidak akan pernah bahagia. Dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, pasangan yang baik, dengan segala kekurangan yang kita terima, anak-anak yang sehat, soleh-solehah, rumah tangga yang bahagia. Artinya hari ini kalau ada yang menganggap rumahnya tangganya tidak bahagia, karena salah satunya adalah dirinya belum mau memaafkan masa lalu. Dirinya masih selalu mencari kesalahan pasangannya. Dirinya masih mencari mengharapkan kesempurnaan dari manusia. Dan yakinlah, tidak akan pernah ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, banyaklah tersenyum, banyaklah membantu orang lain, banyaklah bersedekah, banyaklah bersyukur
atas segala nikmat Allah, insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Tidak ada suami yang sempurna, karena tidak ada juga istri yang sempurna. Tidak ada mertua yang sempurna, karena tidak ada juga ibu yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini teman-teman melihat kekurangan, kelemahan di keluarganya, di anggota keluarganya, sadarilah diri kita bahwa kita pun tak sempurna. Maka menerima dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah membuat kita bahagia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.